Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum jami'an ayyuhal ikhwah? Naam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya husna, dengan nama-namanya yang agung, ya. Agar Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan Allah selalu memberikan, ya, khazanah-khazanah hidayahnya terhadap ilmu-ilmu agama Islam agar kita bisa mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar, dengan kualitas yang terbaik. Oke. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan belajar buku akidah, ya. Setelah minggu lalu kita bersama-sama, ya, bahwasanya bab kita pada minggu lalu adalah apa makna la ilaha illallah, ya. Apa makna la ilaha illallah? Sebagaimana sudah kita bahas, ya, tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah, atau tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla, ya. Sebagaimana firman-Nya Azza wa Jalla, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah yang haq dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil. Insyaallah, ya. Jadi, ya, penyembahan kepada selain Allah, keseruan kepada selain Allah itu adalah kebatilan. Keseruan kepada kuburan, kepada pohon, kepada makhluk-makhluk lainnya, kepada binatang, kepada malaikat, kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk penyimpangan dan kesesatan, ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 30 tersebut. Dan sabda Nabi Muhammad dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu, ya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir terhadap yang disembah selain Allah, ya, maka harta dan darahnya adalah haram. Ya, kafir terhadap apa yang disembah selain Allah ini maksudnya, ya, kita tidak ikut menyembah selain Allah, ya. Artinya kita hanya mengesahkan peribadahan kepada Allah, ya. Mengikhlaskan peribadahan hanya kepada Allah, maka harta dan darahnya adalah haram. Artinya, ya, kita itu terjamin oleh saudara kita harta dan darah kita ketika kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Oke, apa yang dimaksud dengan tauhid? Ya, ini dia, ya. Kita masuk ke bab baru, yang ke-8. Apa yang dimaksud dengan tauhid yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla?
Ya, sebagaimana kita tahu tauhid itu terbagi tiga. Sebelumnya kita sudah belajar rububiyah, ya, meyakini bahwasanya peribadahan itu hanya Allah seperti zikir, salat dan lain-lainnya. Ini kita masuk apa yang dimaksud dengan tauhid yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, yaitu tauhid yang kedua, tauhid asma wa sifat, ya. Apa yang dimaksud dengan tauhid yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla? Oke. Ayo ikuti Ustaz ya. Apa yang dimaksud, ayo, dengan tauhid yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla? Menetapkan semua sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bagi zatnya. Kita ulangi ya. Apa yang dimaksud dengan, ayo baca, tauhid yang berkenaan dengan sifat Allah Azza wa Jalla? Menetapkan semua sifat yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bagi zatnya, sebagaimana firman-Nya Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'. Ayo. Ayo kita baca ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'. Ya, bagus, baca. Oke, artinya tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Dia. Dia di sini adalah maksudnya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, kita baca sama-sama lagi ya. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Sekali lagi, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, maksudnya tidak ada pun satu makhluk pun, ya, di jagat raya ini, di seluruh alam ini sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti hal-hal tersebut ya tidak sama dengan Allah dan lebih lemah, jauh lebih lemah dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk-makhluknya, dan juga Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Itu maksud dari ayat ini. Yaitu terdapat pada surat Asy-Syu'ara, Asy-Syura, ya, ayat yang ke-11. Oke. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayo, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya nuzulan yaliqu bijalalihi. Ulang ya. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya nuzulan yaliqu bijalalihi. Sekali lagi,
yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya nuzulan yaliqu bijalalihi. Ya, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit terdekat ya setiap malam, atau turun ke langit dunia setiap malam, turun sesuai dengan kebesarannya. Muttafaqun alaih. Maksudnya apa Ustaz? Ya, ini kita tidak bisa kita bayangkan kayak mana turunnya Allah itu sebagaimana turunnya kita dari atas ke bawah, tidak. Bagaimana sifat turunnya Allah ya. Itulah kenapa di akhir hadis nuzulan yaliqu bijalali, turun sesuai dengan kebesarannya. Jangan disamakan turun sebagaimana kita turun. Ingat bahasa-bahasa tentang Allah ya, seperti turun, naik dan segala macamnya. Itu supaya manusia paham saja, bukan berarti turun dalam secara ya seperti kita manusia gitu, tidak. Ya. Tapi turunnya Allah itu berbeda dengan sifat dan kebesarannya. Artinya apa? Ya, penamaannya mungkin sama-sama turun, tapi ya mungkin prakteknya itu berbeda, dan kita tidak ditanya tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menanyakan perbuatan kita di dunia. Oke, kita murajaah ya. Yang ke-8, apa yang dimaksud dengan tauhid yang mengenalkan sifat-sifat Allah? Ya, yaitu menetapkan semua sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi zatnya. Sebagaimana firman-Nya Azza wa Jalla, "Laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'." Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila as-sama'id dunya nuzulan yaliqu bijalalihi. Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit terdekat setiap malam, turun sesuai dengan kebesarannya. Muttafaqun alaih. Jadi itu ya pelajaran kita ke-8 mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat-sifat Allah itu kita kenal juga dengan nama Asmaul Husna ya, dan di antara sifatnya yang lain ya laisa kamitslu syai', tidak ada sama dengan apapun. Dan juga ya Rabb kita tabaraka wa taala setiap malam turun ke langit dunia, tapi dengan sesuai dengan kebesarannya. Oke, barakallahu fikum ya, semoga pelajaran akidah yang ke-8 ini ataupun yang sebelum-sebelumnya bisa meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat meningkatkan ibadah kita, kualitas ibadah kita, kuantitas ibadah kita, sehingga kita termasuk umat-umat Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridhoi. Ketika Allah sudah ridhoi kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa li syairil mu'minina wal mu'minat. Ya, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.